Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel ini yang sudah pasti kalian tunggu-tunggu, Opung SG Channel. Sejatinya ajal itu di tangan Tuhan. Tapi bagaimana jika seseorang harus kehilangan nyawa di tangan pria penyuka sesama jenis alias gay? Seperti halnya 3 pria muda berwajah tampan ini yang telah kehilangan nyawanya karena perbuatan penyuka sesama jenis atau gay. Berikut ini adalah ketiga pria tampan tersebut. 1. Grady Adam. Aktor sinetron berwajah tampan Grady Adam yang juga merupakan kerabat jauh dari artis senior Rima Melati dan Frans Tumbuhan harus kehilangan nyawanya di tangan pria penyuka sesama jenis atau gay asal Jombang, Jawa Timur, Ferry Idam Heniansyah atau dikenal dengan nama Rian Jombang. Seperti dilansir dari liputan6.com 2 Agustus 2008, kabar wafatnya Grady Adam yang tidak wajar itu sontak membuat Rima Melati dan Frans Tumbuhan merasa terkejut sekaligus terpukul. Ferry Idam Heniansyah alias Rian Jombang memang sempat viral dan menghebohkan masyarakat Indonesia pada tahun 2008 silam. Rian Jombang dilaporkan telah menghilangkan nyawa 11 orang korbannya, termasuk 1 orang wanita dan seorang anak perempuan. Beberapa korban ditemukan polisi di kediaman orang tua Rian di Jombang dan sebagian lagi ditemukan di Jakarta. Kala itu, hampir setiap hari masyarakat dibuat terkejut dengan perkembangan berita terbaru tentang kasus Rian Jombang. Yang tak kalah mengejutkan publik adalah salah satu korban Rian Jombang ternyata berasal dari kalangan artis, yakni aktor tampan yang sudah sering membintangi sinetron sekaligus pernah menjadi finalis MTV VJ-han bernama Grady Adam. Sebagai salah satu kerabat Grady Adam, Rima Melati mengaku kalau dirinya jarang bertemu dengan Grady. Namun meski begitu, Grady Adam ternyata sering memberi kabar kepada Rima lewat telepon atau pesan singkat telepon seluler atau SMS. Grady orangnya aktif, punya banyak teman, ungkap Rima Melati dengan wajah sedih. Bukan hanya Rima Melati dan Frans Tumbuhan yang merasa terpukul dengan kepergian Grady Adam. Sejumlah artis terkenal juga ikut geram dengan perbuatan Rian Jombang yang begitu tega menghilangkan nyawa sang aktor. Di antara artis-artis tersebut ada Titi Kamal, Julie Estelle, dan Sheila Marcia. Titi Kamal sendiri mengaku kenal dengan sosok Grady Adam di lokasi syuting karena mereka pernah bermain dalam satu judul sinetron. Aku nggak deket dengan Grady, cuma ketemu di lokasi syuting, ujar Titi Kamal. Karena itulah, mata Titi Kamal pun sampai berkaca-kaca ketika dirinya pertama kali mendengar kabar dugaan Grady Adam kehilangan nyawanya di tangan Rian Jombang. Saat itu, kontroversi soal Rian Jombang semakin bermunculan terkait dengan jati dirinya sebagai pria penyuka sesama jenis atau gay. Maklum saja, masyarakat Indonesia masih belum menerima sepenuhnya keberadaan kaum gay di negeri ini. Saat itu juga muncul pertanyaan, apakah Grady Adam juga merupakan seorang pria penyuka sesama jenis alias gay seperti Rian Jombang? Terkait hal tersebut, Rima Melati justru mengaku ragu kalau Grady Adam adalah seorang gay. Saya nggak tahu pasti dia gay atau bukan, ujarnya. Namun, sejauh yang diamati oleh Rima Melati, semasa hidupnya Grady Adam tidak menunjukkan gelagat sebagai penyuka sesama jenis. Meski begitu, seperti dilansir dari detik.com 31 Juli 2008, menurut Rima, bisa saja ada kemungkinan kalau Grady Adam adalah penyuka sesama jenis atau gay. Ada kemungkinan juga gay karena belum punya pacar sampai umur 30 tahun, terangnya. Sementara itu, salah satu sahabat Grady Adam, aktor Rian Delon, juga merasa sangsi apakah sahabatnya yang malang itu seorang gay atau bukan. Menurut Rian Delon, Grady Adam adalah sosok artis yang mudah akrab dengan siapapun. Dia itu orangnya supel banget, ungkap Rian Delon. Menurut Rima Melati, soal kerabatnya itu gay atau bukan tidaklah penting untuk dipermasalahkan karena orientasi seseorang merupakan hak individu masing-masing. Bener apa enggak dia gay buat saya nggak menjadi soal. Yang jadi soal dia sudah dihilangkan nyawanya, ujar Rima Melati.
Terkait hukuman untuk Rian Jombang, Rima Melati menuntut sistem peradilan di Indonesia ini bisa menghukum Rian dengan hukuman setimpal. Sementara itu, Sheila Marcia menilai Rian Jombang adalah sosok yang sangat jahat. Karena itulah, menurut Sheila Marcia, Rian Jombang harus dihukum seberat-beratnya. 2. Redo Tri Agustian. Tahun 2023 lalu, seorang mahasiswa Universitas Muhammadiyah Yogyakarta atau UMY bernama Redo Tri Agustian dilaporkan telah kehilangan nyawanya di tangan dua orang pelaku yang merupakan penyuka sesama jenis alias gay bernama Waliyin 28 tahun dan Ridwan 39 tahun. Seperti dilansir dari detik.com, 28 Juli 2023, pihak UMY menduga kalau Redo Tri Agustian dihilangkan nyawanya saat sedang melakukan penelitian terkait LGBT. Wakil Rektor 5 Bidang Kerjasama dan Internasional UMY, Profesor Ahmad Nurmandi, menyampaikan dugaannya kalau kedua pelaku sebenarnya adalah responden dari penelitian yang dilakukan mahasiswa 20 tahun asal Pangkal Pinang ini. Apalagi, menurut Nurmandi, polisi menemukan Redo dan kedua pelaku tergabung dalam grup Facebook yang dinilai tidak wajar. Iya, indikasinya kan sementara ini ya seperti itu, ungkap Nurmandi saat dihubungi wartawan pada Kamis 27 Juli 2023. Nurmandi juga mengatakan bahwa Redo adalah penerima dana hibah penelitian mahasiswa. Dana hibah tersebut merupakan program dari Direktorat Jenderal atau Ditjen Pendidikan Tinggi atau Dikti Kemendikbud-Ristek RI tahun 2023. Jadi memang sedang meneliti. Namanya meneliti kan harus mencari informasi, jelasnya. Ditambah lagi, penelitian yang diangkat Redo terkait soal LGBT di Yogyakarta. Meski begitu, Nurmandi tidak mengetahui apa yang menjadi latar belakang Redo mengangkat penelitian tersebut. Judul penelitian ya kelompok-kelompok unik di Jogja itu, kelompok-kelompok LGBT. Cuma kan masuk kelompok itu susah, jadi mungkin masuk toh, ujarnya. Berdasarkan dugaan tersebut, Nurmandi pun menilai kalau Redo bukanlah bagian dari kaum LGBT. Karena menurutnya, mayoritas pasangan LGBT itu biasanya menggeluti bidang yang sama. Kalau misalnya ya, itu LGBT kan tidak mungkin, tidak sejajar kok. Kan itu kan pengangguran semua pelakunya. Kan tidak wajar toh, LGBT kan sejajar, mahasiswa sama mahasiswa, wartawan sama wartawan, gitu, terangnya. Motif penghilangan nyawa Redo diduga sebagai upaya menghilangkan jejak kedua pelaku. Sementara itu, seperti dilansir dari harianjogja.com 9 Agustus 2023, Rektor Universitas Muhammadiyah Yogyakarta atau UMY, Profesor Gunawan Budianto, justru meyakini bahwa motif penghilangan nyawa terhadap salah satu mahasiswa Fakultas Hukum, Redo Tri Agustian, tidak ada hubungannya dengan LGBT seperti yang diduga sebelumnya. Gunawan juga menyatakan bahwa Redo tidak melakukan penelitian tentang kelompok LGBT. Dia juga memang banyak penelitian, kemarin dapat juga hibah penelitian dari lembaga kemahasiswaan. Topik LGBT belum kami temukan, karena itu hanya dari diskusi dengan teman-temannya, ungkap Gunawan saat ditemui wartawan pada Rabu 9 Agustus 2023. Gunawan juga menjelaskan kalau Redo sebenarnya mendapatkan hibah penelitian dengan tema Young Entrepreneur, dan ia didapuk sebagai ketua tim. Namun ketika timnya diumumkan berhasil meraih posisi kedua dan akan dilombakan secara nasional, keberadaan Redo justru tidak diketahui. 3. Pria tampan dari Cina. Tahun 2018 silam, seorang pria muda berwajah tampan dari Shenzhen, Cina, nekat mengakhiri hidupnya sendiri karena bos laki-lakinya telah memperkaosnya. Seperti dilansir dari tribunnews.com 16 Maret 2018, pria berusia 25 tahun yang tidak disebutkan namanya ini telah bergabung dengan perusahaan tempatnya bekerja sebagai akuntan. Diketahui, selain berwajah tampan, pria ini juga memiliki tubuh atletis dengan tinggi badan 183 cm. Sosoknya yang nyaris sempurna sebagai seorang pria itulah yang membuat atasannya yang seorang penyuka sesama jenis alias gay tertarik dengan dirinya. Awal si pria tampan ini bekerja, semua berjalan baik-baik saja hingga pada suatu hari tiba-tiba ia dibius saat hadir di acara makan malam perusahaan oleh rekan-rekannya. Ia kemudian ditawarkan kepada atasan mereka yang adalah seorang gay sebagai bentuk penghormatan. Namun dalam keadaan tidak sadar,
Pria tampan ini malah diperkaos oleh atasannya. Belum cukup sampai di situ, kejadian tersebut bahkan diabadikan dalam foto dan video oleh sang atasan. Setelah itu, video dan foto-fotonya diunggah di situs gay yang akhirnya menjadi viral. Saat pria tampan ini mengetahui hal tersebut, ia jadi semakin tenggelam dalam depresi dan kemudian mengalami gangguan mental. Sampai pada akhirnya, si pria tampan ini sudah tidak tahan lagi dan memutuskan untuk mengakhiri hidupnya sendiri. Pria tampan ini nekat melompat dari lantai 10 gedung apartemennya dan seketika itu juga ia kehilangan nyawanya. Pria tampan ini diketahui meninggalkan seorang istri dan 2 anak yang masih kecil. Usai kejadian itu, keluarga pria ini sempat mendatangi kantor tempatnya bekerja. Namun ketika media Cina mencoba meminta penjelasan terkait kejadian yang menimpa pria tampan ini, teman-teman dan atasan di kantornya justru menyangkal bahwa ada tindakan pemerkosaan yang terjadi. Dan mereka malah mengatakan bahwa pria tampan ini nekat mengakhiri hidupnya karena tekanan kerja. Mereka juga mengatakan bahwa kinerja si pria tampan ini tidak maksimal dan gagal memenuhi persyaratan perusahaan yang membuatnya jadi sangat tertekan. Mereka juga mengklaim bahwa si pria telah mengundurkan diri dari perusahaan tersebut sebelum ia melakukan aksi mengakhiri hidupnya sendiri yang oleh teman-teman dan atasannya dianggap tidak ada hubungannya dengan mereka. Netizen di Cina yang sudah mengetahui kejadian tersebut dibuat terkejut dengan sikap yang ditunjukkan oleh teman-teman kantor dan atasan si pria tampan. Namun netizen mengingatkan kepada para laki-laki muda dan tampan di perusahaan tersebut untuk melindungi diri mereka sendiri dan berhati-hati. Sedangkan netizen lainnya mengatakan bahwa kejadian tersebut harus tetap diselidiki dan memberikan hukuman yang setimpal kepada orang-orang yang bertanggung jawab atas kasus ini.